Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Himatulailia dari kelas 3B, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran audiovisual. Halo, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita beranjak ke pembelajaran pada hari ini, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Ya, tujuan yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami akan perbedaan dalam menyatukan semangat dan komitmen bagi bangsa serta negara Indonesia. Dan tujuan yang kedua yaitu peserta didik diharapkan mengetahui arti penting Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menentukan sikap semangat nilai Sumpah Pemuda yang harus diterapkan di berbagai aspek kehidupan. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Sebagai insinyur, saya bilang kita harus membangun di atas sebuah dasar. Dasar yang sudah ada, bukan dasar yang belum ada. Begitu juga negara Indonesia. Merdeka harus dibangun di leher dan bahu yang kokoh. Di atas dasar yang sesuai dengan sejarah kita. Dasar yang demikianlah yang menjadi falsafah kita. Kita harus bersama-sama mencari visi dan wawasan yang kita semuanya setuju. Ini bukan kompromis, tetapi kita sama-sama mencari satu hati yang kita setujui bersama. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, cuplikan tersebut merupakan cuplikan dokumenter dari Sumpah Pemuda yang pertama kali dibacakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Kongres Pemuda II atau yang dikenal sebagai Kongres Pemuda dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat yang berbeda oleh penggagasnya. Salah satu contoh penggagasnya ada Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau P3I yang beranggotakan dari pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Kongres Pemuda II ini dihadiri oleh para wakil organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Batak, Jong Sumatera, Jong Islaminten, Jong Ambon, dan lain sebagainya. Maka dari itu, Sumpah Pemuda ini merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia, karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Rumusan Sumpah Pemuda untuk pertama kalinya ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sonario yang sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo, yang kemudian dijelaskan secara panjang dan lebar oleh Muhammad Yamin. Berikut isi teks dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.
Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki 6 keinginan yang besar. Memiliki potensi untuk melakukan perubahan karena pemuda memiliki keinginan yang kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. Ya, tanggung jawab ini sendiri muncul dari kesadaran dan dorongan untuk melakukan perubahan. Perubahan itu ada karena adanya keberanian. Hak itu sendiri diikuti dengan kewajiban. Bahkan tidaklah baik apabila menuntut hak sedangkan kewajibannya dikesampingkan. Pemuda di tahun 1928 lebih mendahulukan kewajiban berjuang demi bangsa dan negara daripada menuntut hak pribadinya. Pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki karakter berani, menyukai tantangan, kreatif, bekerja keras, dan inovatif. Aktualisasi diri ini merupakan ketepatan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya sendiri. Pemuda di tahun 1928 telah mampu mengaktualisasikan dirinya dengan sangat baik. Cita-citalah yang akan melangkah seseorang meraih masa depan yang lebih baik. Pemuda akan memiliki cita-cita yang tinggi karena memang pemuda hidup di dunia gagasan. Bahkan ada pepatah yang berkata bahwa jangan takut bermimpi, takutlah kalau tidak mempunyai mimpi. Nah, kesimpulan dari kalimat tersebut bahwa pemuda-pemudi yang sekarang harus memiliki mimpi dan harapan untuk menjadi warga negara dan bangsa yang lebih baik dari sebelumnya. Sumpah Pemuda bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang harus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Ya, nilai-nilai dalam Sumpah Pemuda yang dapat kita tanamkan ke dalam hati dan sanubari kita sebagai generasi selanjutnya. Yang pertama, cinta bangsa dan tanah air. Yang kedua, persatuan. Yang ketiga, sikap rela berkorban. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa dan dapat menerima serta menghargai perbedaan. Selain itu, semangat persaudaraan dan meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama.